murid Tuhan Yesus siapa yang Ella paling suka? Yudas. Hah? Kok Yudas? Kalau Yudas nggak jual Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib buat kita. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, saya menemukan sebuah video yang cukup unik untuk kita bahas, di mana ada kakak kemudian adiknya. Ini kayaknya Kristen ya. Ini Kristen. Jadi video ini dibuat oleh orang Kristen dan memang kayaknya parodinya orang Kristen. Kakaknya bertanya sama adiknya, "Adikku, ya, murid Yesus siapa yang paling kamu favoritkan?" Kemudian adiknya jawab, Yudas Iskariot. Kemudian kakaknya ngomong aneh, loh kok Yudas sih? Kan dalam pikiran dia, Yudas itu adalah sosok yang selama ini terkesan jahat karena dia menjual Yesus untuk pada akhirnya Yesus itu disalibkan disebabkan ya karena Yudas gitu kan. Yudas yang mengkhianati Yesus. Maka kalau menjadikan Yudas Iskariot sebagai satu satu idola, itu agak aneh gitu bagi orang Kristen. Tapi adiknya menjawab dengan cerdas banget. Dia mengatakan gimana? Kalau misalkan Yesus tidak dijual sama Yudas, maka Yesus tidak akan disalib untuk menebuskan dosa manusia. Artinya secara sederhananya, kalau Yudas itu nggak menjual Yesus, Yesus nggak mati di kayu salib, orang Kristen nggak punya Tuhan. Jelas kan? Jadi logikanya seperti itu. Justru orang yang paling berjasa dalam sejarah kekristenan ya Yudas. Karena kalau Yudas nggak inisiatif menjual Yesus, Yesus nggak akan disalib. Yesus nggak akan mati di tiang salib. Kalau Yesus nggak mati di tiang salib, berarti Yesus nggak akan mati menebus dosa manusia, iya kan? Jadi dia adalah orang yang paling mempunyai andil besar dalam ketuhanan Yesus. Jadi dia adalah orang paling berjasa, harusnya begitu. Tapi anehnya orang-orang Kristen selalu mengatakan Yudas pengkhianat, Yudas pengkhianat, Yudas pengkhianat. Gimana bisa dia menjadi pengkhianat? Sedangkan karena Yudas itulah Yesus bisa disalib. Kan logika yang begitu sederhana yang tidak bisa dipahami kecuali menggunakan akal sehat. Nah, ini juga menjadi sebuah logika yang sangat dasar. Kenapa? Kalau misalkan kita ditanya, kenapa umat Islam harus benci dengan iblis? Karena iblis menggoda Adam, sehingga Adam diusir dari surga. Karena iblis berjanji kepada Tuhan, dia akan menggoda manusia. Ada alasan di mana umat Islam harus membenci iblis, harus memusuhi iblis. Tetapi kalau ditanya, kenapa orang Kristen harus memusuhi Yudas? Sedangkan Yudas adalah orang yang menjual Yesus sehingga Yesus nanti bisa mati di tiang salib, dan karena kematian Yesus akan menebuskan dosa-dosa manusia. Kenapa orang Kristen harus memusuhi Yudas, harus mengatakan Yudas pengkhianat? Karena harusnya tidak. Harusnya Yudas itu diagung-agungkan sebagai orang yang paling berjasa, kan gitu. Karena tidak ada alasan untuk memusuhi Yudas. Andaikan Yudas nggak menjual Yesus, kan berarti nubuah tentang, kata mereka nubuah ya, nubuat tentang Yesus akan disalib kan nggak akan terjadi gitu loh. Jadi akan menjadi hal yang aneh. Nah, kalau kita umat Islam ditanya kenapa umat Islam harus memusuhi iblis, karena iblis sudah mengeluarkan bapak kita Adam dari surga dengan cara yang tidak terhormat. Ya meskipun memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yaitu nanti untuk menghuni bumi, tetapi dikeluarkannya Adam dari surga secara tidak terhormat yaitu disebabkan oleh iblis gitu. Dan iblis juga berusaha menggoda manusia untuk terjerumus ke neraka. Makanya Islam, orang-orang Islam harus memusuhi iblis. Kalau Yudas kan nggak begitu. Dan begini juga, pertanyaan selanjutnya adalah, Yudas itu masuk surga atau masuk neraka? Kata orang-orang Kristen, Yudas itu masuk neraka karena dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Kan tadi kita katakan, pertanyaannya adalah kayak sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Kalau Yudas itu dikatakan pengkhianat, tetapi karena Yudas juga, ya kan, karena Yudas juga akhirnya Yesus disalib untuk menebuskan dosa manusia, dan katanya seluruh dosa manusia itu ditebuskan oleh Yesus, berarti dosanya si Yudas juga ditebuskan gitu kan. Ya meskipun dia mungkin banyak orang mengatakan orang Kristen dia mengkhianati Yesus, tetapi karena pengkhianatannya itu Yesus akhirnya menebus dosa manusia. Jadi kalau ditanya apakah Yudas itu masuk surga atau masuk neraka, orang Kristen mengatakan dia masuk neraka. Juga aneh gitu kan. Aneh, dua sebabnya anehnya. Pertama,
Karena jasa Yudas lah Yesus disalib. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudas itu juga bagian dari muridnya Yesus. Dan tentunya kalau Yesus itu menebuskan dosa manusia, juga dosanya Yudas pasti ditebus, kan gitu. Karena Yudas juga mau nggak mau dia adalah orang yang percaya dengan Yesus. Iya kan? Siapa yang bilang Yudas nggak percaya dengan Yesus? Dia menjual Yesus itu bukan karena dia nggak percaya, dicari keuntungan kan. Tapi dia tidak pernah mengingkari kenabian Yesus, kan gitu. Jadi aneh sekali kalau Yudas dikatakan masuk neraka. Jadi kayak paradok gitu. Jadi kayak paradok. Ketika ditanya Yudas masuk neraka atau masuk surga, jawabannya akan jadi paradok. Ketika ditanya Yudas ini berjasa atau berdosa, juga pertanyaan itu jawabannya juga paradok. Makanya disitulah keanehan orang-orang Kristen. Makanya sering kita sampaikan kepada orang-orang Kristen, harusnya orang Kristen menempatkan Yudas sebagai orang yang dimuliakan dan orang yang berjasa, bukan sebaliknya. Karena tanpa Yudas, seperti anak kecil tadi bilang, tanpa Yudas Yesus gak akan disalib untuk menembus manusia. Mau tidak mau, itulah logika yang harus diterima oleh mereka, karena mengatakan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Ya memang gak ada urusannya dengan orang Islam, tetapi itu adalah sebuah logika yang harus diterima oleh mereka gitu loh. Banyak hal yang rancu dalam agama mereka yang harusnya mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.